namun punya kesamaan, yaitu komunitas yang diamati adalah komunitas burung urban. Dan burung urban tersebut memanfaatkan biodiversitas urban juga, yaitu tumbuhan yang kita kenal sangat populer di sekitar kita. Namanya kersen, dan pohon kersen ini adalah sudah lama dimasukkan ke dalam list dari jenis tumbuhan yang sangat invasif ya. Jadi tumbuhan ini asalnya dari Amerika Selatan, kemudian tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Di Indonesia kita ngerasa banget dimanapun kita berada, di Jakarta itu, atau mungkin di daerah-daerah lain, bukan hanya Jakarta, jika ada tempat yang belum ditumbuhi tumbuhan, maka kemungkinan besar kersen akan tumbuh di situ. Di depan rumah saya itu entah siapa yang nyebarin, apa burung, apa memang bijinya itu tersimpan dalam waktu lama, terdeposisi, tapi dia mudah sekali numbuh. Dan ini mudah sekali kita identifikasi walaupun daunnya masih satu saja. Karena daunnya bentuknya khas, bergerigi, terus ada bulunya. Ini mudah sekali untuk diidentifikasi. Nah, kita akan coba pada kesempatan ini, 2 kuliah akan kita join bersama-sama untuk mendapatkan data yang setnya ukurannya besar. Nah, dengan memanfaatkan 2 kuliah, jadi banyak mahasiswa, kita harapkan data yang akan kita peroleh cukup besar dan bisa diperbandingkan antar tiap individu pohon. Nah, kemarin setelah saya bahas dengan Pak Isnin, tentunya jika Marsha nanti melakukan pengamatan di daerah misalnya di daerah kebun binatang Ragunan. Sementara Fabian mengamati di daerah dekat Pulau Gadung. Maka kami merasa, saya dan Pak Isnin merasa bahwa apa yang diamati oleh satu mahasiswa pasti akan berbeda dengan mahasiswa yang lain. Jadi bergantung di mana lokasi kersen itu terdapat. Oleh karena itu, maka hari ini jadi sangat penting karena Kak Ivan akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme mendapatkan data vegetasi atau mengkuantifikasi data vegetasi satu wilayah. Kita akan menggambarkan vegetasi tempat tinggalnya si kersen dalam kerangka 100 kali 100 meter dengan meletakkan kersen sebagai titik tengah dari peta yang akan kita buat. Jadi kersen adalah titik pusat yang ke kanan 50 meter, ke 50 meter, ke selatan 50 meter, dan ke utara 50 meter, itu kita gambarkan sebagai di kersen tersebut. Sehingga nanti jika ternyata kersen yang Anda teliti itu letaknya ada di dekat dengan terminal, maka dia akan tergambarkan. Atau jika dia ada di dalam pemukiman, maka dia juga akan tergambar satu alat, satu cara nih yang sebentar lagi akan dijelaskan oleh saudara Ivan, Kak Ivan, dengan sangat standar, dengan seragam, semuanya akan memanfaatkan alat yang sama. Oke, saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar untuk penjelasan lebih lanjut. Tentunya kita akan segera tunggu apa yang akan disampaikan oleh Kak Ivan dan yang lain. Dipersilahkan mengcompare apa yang disampaikan dengan yang akan disampaikan oleh Kak Ivan dengan yang saya sudah tuliskan di dalam protokol kegiatan pengamatan kita. Oke, untuk singkatnya saya sampaikan, saya berikan kesempatan kepada Kak Ivan, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk belum ya suaranya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, udah masuk, Kak. Oke, sudah. Selamat sore semuanya. Saya di sini diminta oleh Pak Agung dan Pak Isnin untuk menjelaskan cara mencari data NDVI. Dan sebelumnya kita share screen dulu. Oke, ini ada penjelasan singkat. Jadi
NDVI itu kepanjangannya Normalized Difference Vegetation Index dan digunakan untuk mengetahui indeks kerapatan suatu vegetasi atau tajuk. NDVI juga dipakai untuk membandingkan tingkat kehijauan vegetasi pada tumbuhan. Jadi kita memanfaatkan gelombang merah dan gelombang near infrared. Nanti akan dijelaskan lagi untuk jenis gelombangnya. Dan ketika kan tumbuhan itu melakukan fotosintesis ya, dia membutuhkan sinar dari matahari. Nah, sinar dari matahari ini berupa sinar red atau gelombang merah. Dan di saat yang bersamaan ketika tumbuhan sudah melangsungkan fotosintesis itu, dia akan mengembalikan gelombang atau sinar dalam bentuk near infrared. Jadi NDVI ini menghitung selisih dari nilai gelombang red dan gelombang near infrared itu. Oke. Dan di sini ada rumusnya. Rumus NDVI nggak terlalu ribet sebenarnya. Near dikurang red, terus near ditambah red. Near dikurang red dibagi near ditambah red. Keterangannya itu near kanal inframerah atau near infrared dan red itu kanal merah. Oke, jadi untuk NDVI ini nilainya rentangnya ada dari -1 sampai +1. Jadi dari -1 sampai 0 itu kita bisa anggap tumbuhan mati atau benda tidak hidup atau non vegetasi, bisa berupa perairan, bisa berupa jalan, bisa berupa lapangan. Dan di nilai 0 sampai 0,3 itu kita bisa anggap tumbuhan yang kurang baik atau bisa kita anggap juga rerumputan di situ. Dan nilai 0,3 sampai 0,6 itu bisa kita anggap tumbuhan yang cukup baik, bisa dari tingkatnya. Kalau secara vegetasi bisa ada tumbuhan perdu di situ. Jadi kan cukup besar ya kalau tumbuhan perdu jika dibandingkan sama rumput. Dan nilai 0,6 sampai 1 itu tumbuhan yang benar-benar sehat. Jadi tumbuhan besar lah istilahnya dan produktivitasnya itu tinggi. Oke. Dan di beberapa penelitian juga NDVI ini dipakai untuk mengukur produktivitas dari suatu lahan. Dan di beberapa penelitian juga nilai NDVI ini yang nilai rentangnya -1 sampai 1 itu bisa digunakan untuk memprediksi kadar dari klorofil daun di suatu tempat. Oke. Nanti mungkin kalau ada kesempatan akan saya share penelitiannya. Oke, dari sini dulu dasar-dasar NDVI. Dan tadi saya udah jelaskan kita pakai dua pancaran gelombang itu near infrared dan red atau kanal merah. Kanal infrared ini kalau di satelit Landsat itu bandnya band yang ke-5 dan yang red ini bandnya band yang ke-4. Nanti untuk fungsi band itu nanti akan saya jelaskan ketika kita akan mencari peta untuk digunakan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah jelas? Ya, Belum gimana Kak, Vela? dari saya belum ada yang ingin tanya. Oke, jadi udah cukup jelas ya NDVI itu. Jadi intinya dia mengukur kerapatan atau kehijauan suatu lahan. Kita bisa tahu itu lahannya ada bangunan atau ada tumbuhan atau tumbuhannya sakit atau tumbuhannya itu sehat dan produktif hanya dengan data dari satelit. Jadi kita nggak perlu datang ke tempat itu. Dan sekarang juga lumayan ngetren kalau penelitian itu namanya remote sensing. Jadi penelitian dari jarak jauh, NDVI ini juga bisa dipakai untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan gitu. Jadi kita bisa ambil dari data satelit tahun 2015 sampai tahun ini gitu, kita lihat perubahannya NDVI-nya, apakah ada nilai yang berubah di suatu tempat atau tidak gitu. Oke, kita langsung aja praktek. Pertama kita ini menggunakan
Oke, udah terlihat ya. Ini adalah laman atau web dari QGIS. QGIS itu sendiri software yang digunakan untuk pemetaan, dan ini biasanya juga digunakan umumnya digunakan sama anak geografi gitu buat membuat peta topografi atau yang lain. Dan di sini kalau kalian belum tahu, saya ajarin cara downloadnya. Di sini ada download now. Dan QGIS ini gratis, teman-teman, makanya banyak yang menggunakan. Selain QGIS, kita juga ada ArcGIS sebenarnya, tapi saya akan menampilkan di sini QGIS saja. Karena kita kan mahasiswa sukanya yang gratis-gratis ya. Oke. Nah, di sini ada instalannya. Di sini ada latest release atau yang paling baru, versi yang paling baru, dan ada long term release yang paling stabil. Yang paling stabil itu saya sarankan untuk kalian kalau mau download dan install, gunakan yang paling stabil, versi 3.6. Dan kalau nggak salah ini besar filenya itu 1 GB ya. Jadi QGIS ini aplikasi yang cukup besar dan nggak semua laptop atau komputer bisa mengaplikasikannya untuk penelitian. Bahkan saya juga saat ini nih saya menggunakan komputer orang lain, itu pinjem karena laptop saya nggak kuat. Terus ini ada versinya juga. Ada versi yang 64 bit dan versi 32 bit. Nah, itu nanti kalian sesuaikan sama komputer kalian, tipenya yang mana, 64 atau 32. Nanti tinggal diklik, terus download, dan diinstal. Installnya nggak jauh beda sama install software yang lain. Jadi menurut saya itu mudah lah untuk kalian. Oke, dari instalasi ini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Kak. Kok Pak sih? Izin bertanya, Kak. Halo, tes kedengaran nggak, Kak? Iya, langsung aja, Nur. Langsung aja. Iya. Tadi katanya yang ini nggak bisa dioperasikan sembarang laptop ya, Pak. Ya, Kak ya. Nah, itu rekomendasi perangkat yang kira-kira bisa untuk itu yang kayak gimana ya, Kak ya? Oke, rekomendasi dari saya, karena laptop saya itu prosesornya Pentium, jadi usahakan di atas Pentium gitu. Misalkan laptop dengan prosesor Core i3 atau Core i7 gitu. Kalau AMD usahakan di atas AMD Athlon Silver. Silakan di searching aja. Oke, itu kan udah terjawab belum ya? Jadi intinya di prosesornya aja sih. Untuk RAM itu masih bisa diakalin sebenarnya. Halo, siapa tadi? Nur Wahyu. Udah terjawab belum ya? Ya, makasih banyak Kak. Sudah ya? Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut. Nah, setelah ini kita akan, ketika sudah diinstal, kita akan cari datanya di website ini. Silakan kalau mau di-screenshot atau mau dicatat dulu laman websitenya, nih earthexplorer.usgs.government. Jadi ini tuh website dari NASA. Websitenya NASA yang bisa kita gunakan untuk mendapat peta dari beberapa satelit kepunyaan mereka. Dan ini gratis. Karena kita mahasiswa, kita gunakan yang gratis lagi. Jadi biar nggak habis uang kita. Oke. Dan sebelum kita bisa dapat peta, kita harus registrasi dulu. Untuk registrasi nggak akan saya tunjukkan. Karena seperti biasa registrasi cuma isi data dan nanti ada email verifikasi dan langsung aja diklik. Nah, kalau udah terdaftar nih akan seperti saya di sini ada nama ID-nya Ivan. Oke, kalau kalian udah ada akunnya, kalian bisa cari peta yang kalian inginkan di sini. Gitu. Misal kalian pengamatan itu urban di daerah Jakarta ya. Sebelumnya kalau misalkan ada yang kurang jelas dari koneksi atau suara saya, mohon diingatkan aja ya. Oke, di sini Jakarta. Kita mau ambil di Jakartanya aja nih. Jadi kita
taruh titik 1, 2, 3, 4. Nah, titik ini udah mencakup seluruh Jakarta kan. Jadi di dalamnya ini yang mau kita cari. Oke. Sudah masuk koordinatnya. Dan di sini kita isi, kita mau data itu di saat kapan gitu, di tahun berapa atau di bulan apa kita nyarinya. Untuk contoh kita nyarinya yang paling baru aja mungkin ya. Kita dari bulan September tanggal 1 rentangnya tahun 2021 sampai bulan November tanggal 1. Oke, jadi dari tanggal 1 September sampai hari ini kita mau nyari data itu. Dan di sini kalau kita udah masukkan koordinat dari kita mau nyari yang kita cari petanya, dan kita tentukan kita mau ngambil peta dari tanggal berapa. Jadi kalau kita mau ngelihat perubahan dari setiap tahun, vegetasi setiap tahun itu kita bisa rubahnya datanya di sini. Kita tinggal cari di tahun 2020, 2019 misalkan. Dan sini ada cloud cover. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, saya sekarang ini akan mencontohkan ngambil data dari satelit Landsat. Oke. Di sini di bawah line cover ada Landsat, diklik aja. Ini Landsat analisis collection 2 level 2. Nah, ini Landsat 8 ya. Kita lebih tepatnya kita akan gunakan citraan dari satelit Landsat ke-8. Sebenarnya untuk kualitas untuk penelitian beneran ya ini kurang bagus Landsatnya. Jadi karena kita masih belajar, kita makainya ini aja dulu. Oke, ini ada additional kriterianya. Jadi kalau kalian ada tambahan request, misalkan mau cloud cover-nya diperkecil atau diperbesar, di sini bisa dilakukan. Dan kita lihat result-nya dulu ya. Oke. Nah, ini datanya bisa dilihat warna biru ini itu awan ya. Jadi karena tadi cloud cover-nya saya tetap 100%, jadi data yang di tempat yang saya inginkan itu masih tertutup awan 100%. 100% awan menutupi area yang ingin saya cari datanya. Dan untuk analisis NDVI, otomatis kita nggak bisa gunakan peta itu gitu. Makanya saran saya kalian perkecil cloud coverage-nya sampai ya 20% lah. 0 sampai 20%. Baru kita cari lagi result. Oke, ini udah ada datanya. Bentar. Oke, nah udah ya. Ini ada cukup mendingan. Ini awan di sini dan data kita nggak terlalu banyak tertutup awan dan kita bisa gunakan untuk analisis NDVI-nya. Dan kalau udah, kalian klik di sini, nih download options. Oh ya, dan pastikan peta yang ada ini mencakup seluruh area yang ingin kalian cari ya. Tadi kan kita nyarinya daerah Jakarta di sini. Kira-kira menutupi semua atau enggak petanya itu. Gitu. Kalau nge-cover semua dari tempat yang kita cari ya itu akan dipakai. Dan kebetulan ini udah mencakup semua daerah yang kita cari ya. Tadi di Jakarta. Jadi tinggal kita download options. Nah, ini kalian bisa download semua file yang ada di satelit Landsat di tanggal berapa? Tanggal 16 bulan September. Jadi ini kodenya Landsat 8 dan ini waktunya bulan September tanggal 16 tahun 2021. Gitu. Kalian bisa download semuanya ini sebesar 775 MB, tapi itu terlalu besar dan untuk analisis NDVI ini kita cuma butuh 2 peta dari band 4. Tadi kan saya sudah bilang band 4 itu gelombang merah dan band 5 ini gelombang near infrared. Kita cuma butuh 2 itu aja. Jadi kita download langsung. Dan kebetulan saya sudah download, jadi tidak perlu download lagi. Ini tinggal klik aja nanti di sini, download 2 kali. Oke. Jadi cuma butuh 2 ini aja. Saya ulangi, band keempat dan band kelima saja.
Tapi untuk analisis lain mungkin butuh band yang lain. Oke, udah bisa dilihat di Oke, itu udah anggap aja udah terdownload petanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dalam pencarian peta yang akan kita gunakan. Silakan yang mau ditanya, silakan. Nanti kalau bingung terus nanya-nanya Ivan, awas ya. Ya mungkin kalau sekarang belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut dulu ya. Nah, kita udah dapat nih petanya tadi. Kita akan buka QGIS-nya. Sebentar. Oke, udah kelihatan kan ya? Ini aplikasi QGIS dan saya jelaskan sedikit. Di sini itu ada toolbar di sini. Jadi alat-alat yang akan digunakan dan ada browser. Kita bisa nyari data di sini, kita bisa input data dari sini atau kita bisa input data dengan cara lain, nanti akan saya kasih tahu. Dan ini ada layers. Mungkin kalau yang udah familiar dengan software untuk desain grafis seperti Adobe Illustrator atau yang lain kayak misalkan Photoshop. Jadi ini menampilkan ada berapa layer di workspace kita di sini. Ada berapa lapisan peta atau ada kita mau masukin plot atau kita mau masukin batas wilayah gitu. Ada berapa layers intinya di sini. Ada berapa layers dan layers itu apa gitu. Oke, kita masukkan aja data yang udah kita download tadi. Data raster. Karena kita untuk NDVI itu menggunakan data raster, kita input dengan source-nya itu data raster ya. Ini data raster. Saya contohin lagi, ini di sini ada Open Data Source Manager. Kalian klik dan kalian langsung ke raster sini. Nah, ini ada titik 3. Bisa kalian klik untuk browsing letak filenya. Nah, saya udah download ya di sini. Masukin aja dua-duanya langsung. Oke. Dan di add. Oke. Ada ya, ini petanya. Udah ada 2 lapisan. Oke. Nah, kalau udah kelihatan, udah kelihatan kan ya ini aplikasinya ya? Tes? Kelihatan, Kak. Udah ya? Oke, ini kita udah ada petanya. Tadi ada band 5 dan band ke-4 gitu. Jadi tadi kan udah saya kasih tahu ada rumusnya juga. Langsung aja kita, ini kan peta raster. Langsung kita buka ini nih, klik raster kalkulator. Kita hitung pakai rumus yang tadi gitu. Jadi tadi kan kita menggunakan near infrared dan red. Kalau near infrared itu band ke-5 ini. Kalau yang red itu band ke-4. Oke. Jadi bisa kita simpulkan band ke-5 dikurang band ke-4 dibagi band ke-5 ditambah band ke-4. Ya, kita masukkan aja rumusnya. Oke. Saya lupa buka kurungnya. Nah, ini band ke-5 dikurang band ke-4. Tutup kurung, jangan lupa. Dan dibagi band ke-5. Ayo lupa lagi. Buka kurungnya. Dibagi band 5 ditambah band ke-4. Oke, simpel ya. Ini rumusnya nggak perlu ribet-ribet. Dan output layernya bisa kalian simpan bebas. Mau namain apa? Misalkan hasil NDVI. Kurungnya lupa, Van. Oke. Kenapa, Pak?
Tutup kurungnya Oh lupa. iya, tutup kurungnya. Oh iya, iya. Ini tutup kurungnya. Jangan lupa. Nah, kalau misalkan ada kesalahan seperti saya tadi ini kan saya kan lupa masukin tutup kurung ya. Ini kita dikasih tahu juga di sini, expression invalid. Berarti rumusnya salah. Dan kalau benar, nanti expression valid. Itu berarti rumus kita udah bisa diproses. Oke. Oke. Misalkan kita ketik di sini hasil NDVI. Oke, langsung oke. Nah, kita tunggu sebentar untuk bekerja. Nah, oke, udah selesai. Langsung ada di layers kita nih, nambah layers baru. Layersnya namanya hasil NDVI. Dan di sini pun udah ada nilainya. Sebentar. Ini udah ada nilainya. Dari 0,7 sampai minus 0,3. Tadi kan udah dikasih tahu nilainya dari minus 1 sampai plus 1. Dan di sini udah ada nilainya. Jadi di sini diperlihatkan yang warna putih itu nilainya 0,7 dan yang paling gelap itu mencapai minus 0,3. Dan kalau kayak gini kan kurang jelas ya. Jadi kita rubah dulu. Kita ke bagian layers, kita klik hasil NDVI ini. Nah, ini kan render type-nya masih single band gray. Makanya warnanya itu hitam putih karena single band gray abu-abu. Dan kita rubah ke single band pseudo color. Oke. Dan ini kan bisa kita lihat ya agak lebih berwarna lah. Equal interval ini. Jadi kita bagi 5 kelas yang nilainya itu masing-masing sama, nggak jauh beda. Dan kita bisa ganti-ganti nih warnanya nih. Kan tadi kalau nilai minus itu kan bisa kita anggap perairan. Oke, kita anggap yang paling Bentar, kecil Pak, nih. Pan. Iya, iya. Sambil ini, saya ngingetin ketua kelas ini direkam nggak ketua kelas? Udah direkam, Pak. Ntar kalau udah direkam bisa diupload ke YouTube nggak? Bisa sih, Pak. Kalau bisa ntar kita ini nih ya, setelah ini. Soalnya pasti ntar banyak yang akan nanya. Jadi supaya Ivan nggak kerepotan semua orang nanya ke dia, mendingan ini hasilnya di-upload dulu. Gitu setuju Pan ya? Ya boleh, Pak. Ya. Makasih Almira. Terusin Pan. Oke, ini kan minus 0,3, jadi kita bisa anggap itu bangunan atau itu perairan. Kita bisa ganti warnanya nih di sini. Klik aja. Nah, kita rubah warnanya ke biru kali ya. Oke, lebih bagus kalau untuk perairan. Oke. Dan ini yang minus 0,6 kita anggap aja itu bangunan. Jadi kita masukkan warnanya krem biar cukup kontras sedikit. Gitu. Dan untuk pemilihan warna sebenarnya ini juga penting. Cari warna yang benar-benar kontras. Jadi kita bisa tahu. Karena kita lihat nilai NDVI itu di sini berdasarkan warnanya. Gitu. Walaupun memang sudah jelas di sini angkanya. Jadi untuk visualnya kita juga menggunakan warnanya aja. Gitu. Oke, kalau udah bisa klik apply. Nah, ini kan berubah. Rada jelas sedikit. Gitu. Ini ada area yang warnanya krem. Kalau di Jakarta banyak ya area yang warnanya krem. Dan sedikit sekali yang warnanya hijau. Banyak kan hijau tua. Dan kita bisa. Nah, kalau ini sebenarnya udah cukup, udah keluar hasil NDVI-nya. Tapi kan untuk penelitian kita harus tahu koordinat kita itu nilainya berapa. Misalkan tadi pohon kersen. Pohon kersen itu di area pohon kersen itu nilai NDVI-nya berapa. Oke, kita cari koordinatnya dulu. Nah, di sini saya udah buat ini di Notepad. Oke, ini ada plot. Misalkan plot 1 itu pohon kersen yang pertama dan seterusnya. Dan X ini kalau di peta itu namanya longitude atau garis bujur. Jadi yang selanjutnya yang Y itu adalah kalau di peta kita namanya latitude atau garis lintang. Jadi garis bujur itu yang memisahkan antara barat dan timur.
Dan garis lintang itu yang memisahkan antara utara dan selatan. Ini nggak kelihatan ya kalau notepad-nya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. Enggak kelihatan, Kak. Sebentar. Oke, udah kelihatan? Kelihatan, Notepad-nya? Kak. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini koordinatnya. X itu longitude, jadi saya sederhanakan. Jadi kalau longitude itu kan yang memisahkan antara barat dan timur. Jadi kita bisa anggap aja itu garis horizontalnya, sumbu horizontal. Makanya saya taruh X di sini. Dan latitude itu kan yang memisahkan antara utara dan selatan. Jadi dia bekerja dengan garis sumbu vertikal. Makanya saya tulis Y di sini. Ini sebenarnya buat memudahkan aja sih, memudahkan saya ingat kalau itu tuh latitude dan longitude. Dan plot ini kita anggap pohon kersen kita, plot 1 untuk pohon kersen 1 misalkan ya. Dan untuk input datanya hati-hati. Jadi untuk koordinat ada beberapa tipe data. Ada yang menggunakan menit dan detik koordinatnya, ada yang formatnya desimal. Di sini saya menggunakan yang formatnya desimal ya. Kalau kalian dapat koordinatnya dalam bentuk waktu, menit dan detik, itu bisa diubah lagi, dicari aja aplikasinya, ada website untuk merubah format itu dari format yang menit detik tadi ke format desimal seperti yang sekarang saya gunakan. Oke. Nah, ini bisa langsung di save. Ini kelihatan nggak save-nya nih? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, ini nama. Tulis aja plot, misalkan, contoh aja. Dan titik.csv. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi kita merubah. Tadi kan formatnya teks di Notepad, kita rubah ke format CSV. Gitu. Karena untuk mengolahnya kita butuh format CSV atau Excel. Gitu. Oke. Jadi kalian bisa save aja nih. Kebetulan saya udah save, jadi saya nggak perlu save lagi. Dan bisa saya input langsung. Sebentar. Oke, udah kelihatan kan QGIS-nya? Tes. Udah kelihatan, Udah. Kak. Oke. Nah, kalau tadi kita masukin peta itu ke raster, kalau kita masuk koordinat, karena tadi bentuknya CSV atau Excel, kita ke delimited text. Gitu, oke. Kita cari file kita. Ini plot.csv, tadi udah. Oke, open. Layer name-nya bisa kalian namakan bebas. Kalau saya tulisnya plot aja di sini. Dan file formatnya koma, karena itu CSV bentuk datanya, dan tab. Oke. Di sini ikutin aja, ikutin centangnya aja. Oke, udah. Di file format kalian centang tab dan koma. Di records dan field option nggak usah ada yang dirubah. Nah, ini field X field itu sumbu X. Jadi dia nanya sumbu X-nya itu yang mana sih? Dan kebetulan saya udah ada di sini nih sumbu X-nya. Longitude-nya jelas, jadi saya nggak perlu mikir lagi sih, tinggal cocokin aja X sama X gitu, dan Y sama Y. Oke, udah. Dan di sini ada yang namanya geometri CRS atau coordinate reference system. Jadi di koordinat yang udah kalian masukin tadi nih, ini tuh di daerah mana sih gitu. Si QGIS ini perlu memastikan, karena kalau kalian salah masukkan data CRS-nya, titik poin yang kalian cari itu nggak akan keluar gitu. Sebentar. Nah, ini saya pakai yang WGS 84 reference systemnya. Kalian bisa catat authority ID-nya itu 4978. Dan ini kan mencakup semuanya ya. Udah jelas banget mencakup seluruh dunia malah. Ada yang CRS itu mencakup cuma beberapa bagian aja. Oke, contohnya ini. Dia cuma bagian selatan. Jadi kalau misalkan kalian ngambil data di
Pulau Kalimantan misalkan, ini nggak akan tampil kalau kalian menggunakan CRS yang ini gitu. Makanya kita milih WGS 84 yang istilahnya universal gitu. Jadi mudah gitu. Oke, kalau udah, nah ini datanya X, Y, dan plot. Kalau udah tinggal klik add. Oke, nambah gak ya nih? Nah, hilang kan? Oke, sebentar. Kalau biasanya ada kesalahan atau bug, saya juga baru nemu bug ini. Jadi di sini ada di layers, tapi di peta nggak ada. Nah, mungkin untuk mencontohkan titiknya itu seperti apa, kita buka file saya yang lain deh. Tes 2. Nah, nanti akan tampil plot seperti ini. Tuh. Titik 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau untuk mencari nilainya kalian tinggal ngezoom dan kalian lihat tepatnya itu dia ada di warna apa gitu. Misalkan dia ada yang warnanya di hijau gelap, berarti nilai NDVI di titik itu ya 0,8,6. Kelihatan kan ya? Saya tadi habis ganti ini. Kelihatan, Kak. Oke, itu. Jadi kita ada 4 titik di sini. Tadi ada bug, makanya saya ganti petanya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Itu. Jadi langsung kelihatan. Dan kalau kalian mau, misalkan kalian penelitiannya itu satu kelas kan, misalkan dibagi-bagi orangnya, kalian tinggal catat koordinat kalian ngambil data, nanti dikolektifkan ke satu orang, nanti si satu orang ini bisa nginput sendiri dan bisa kelihatan semuanya nih nilai NDVI-nya dari masing-masing tempat. Oke, tinggal di zoom in aja dilihat, oh di ternyata perairan gitu, nilai NDVI-nya minus. Bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Nah, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Tadi kan Kakak bilang biasanya ada terjadi bug ya, Kak ya. Nah, ini kan Kakak kan buka file baru. Nah, misalkan nanti seandainya terjadi bug saat nanti penginputan datanya itu diantisipasinya seperti apa ya, Kak ya? Atau dimasukkan saja secara ulang yang tadi sudah Kakak jelaskan? Atau di refresh atau seperti apa, Kak? Makasih, Kak. Kalau biasanya saya ulang, saya tutup dulu nih filenya yang terbuka, terus saya buka ulang lagi, dan saya masukin koordinat ulang lagi. Gitu. Biasanya langsung ada tuh. Ini kan QGIS ini masih termasuk kalau istilahnya tuh aplikasi open source. Jadi masih banyak pengembangan, masih banyak perbaikan gitu. Enggak seperti Photoshop yang udah bagus gitu. Ini masih dalam pengembangan dan bisa dipakai sih. Gitu. Tinggal keluar terus di input ulang aja. Tapi diperhatiin juga ya kalian tadi, siapa tahu kalian tadi dari CRS-nya sih itu salah atau format datanya salah. Tuh. Oke. Terjawab? Baik. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil nunggu saya mau coba benerin yang tadi dulu deh ya. Kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Kak Ivan mau nanya deh, Kak. Ya, silakan Adlan. Suara saya jelas nggak, Kak? Jelas.
Ya, oke Kak. Tadi kan Kak Ivan buat apa sih nge-capture yang petanya itu diambil sewilayah Jakarta ya Kak. Yang pertama ngambil di apa sih data yang satelit itu. Iya, Nah, kalau Landsat, dari misalnya Landsat. itu buat nge-capture-nya ada batasan wilayah nggak sih Kak? Kayak misalnya harus gini atau mungkin karena misal nih kita pengamatannya di Ragunan aja, jadi yang di-capture itu luas wilayahnya se-Ragunan aja atau gimana Kak? Kalau mau capture seperti itu, nih saya contohkan dulu deh. Ini udah benar kebetulan datanya. Sebentar. Tes. Oke, udah kelihatan ya? Udah Kak. Tes. Sudah, Kak. Nah, ini yang udah saya masukkan tadi ada plot 1, plot 2, plot 3, dan plot 4. Udah kelihatan, misalkan ini pohon kerasan 1, dan kita bisa mempercantik istilahnya dengan Diulang, Van, suaranya putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. tes. Masuk suaranya? Masuk Kak. Ya, masuk. Oke, maaf ya tadi ada masalah koneksi. Iya, tadi kalian bisa searching aja di search bar shapefile. Nah, kita bisa masukkan batas wilayah DKI Jakarta, entah itu batas kecamatan atau kota kabupaten. Sebentar, nih geser dulu deh. Nah, ini kita pakai browser ya yang ada di sini. QGIS Jakarta. Batas wilayah kecamatan. Nah, kebetulan saya udah download nih. Kalian kalau mau download, nah ini format filenya itu SHP ya. SHP atau shapefile kalau mau nambahin cantik. Ini ada batas kelurahan, ada batas kecamatan, intinya sih lengkap. Kita akan pakai batas wilayah DKI Jakarta aja yang luas, SHP ya teman-teman. Oke, ini udah masuk. Nah, ini batas wilayah DKI Jakarta. Oke, ingin jelaskan ya. Plot 1 di Jakarta Pusat, plot 2 Jakarta Barat, plot 3 Jakarta Timur, plot 4 Jakarta Selatan. Nah, tadi adalah nanya, misalkan kalau misalkan kita mau ambil di suatu daerah aja nih, misalkan Jakarta doang, nggak perlu pakai area ininya lagi, itu gampang. Kalau kalian sering desain, kalian pasti kenal yang namanya metode masking. Jadi kita buat suatu template, istilahnya jiplakan, supaya yang diambil tuh di daerah yang jiplakan itu aja, selebihnya nggak usah diambil. Nah, kita bisa pakai ini raster dan clip raster by mask layer. Oke, input layernya itu NDVI, data NDVI kita. Mask layernya itu batas wilayah. Jadi kita menggunakan batas wilayah itu sebagai batas kalau itu yang mau kita gunakan. Dan ini keep resolution biar nggak berubah resolusinya. Langsung run. Oke. Terus, nah ini kan ini bisa kita matiin NDVI-nya. Nah, kita tinggal rubah lagi deh warnanya. Sebentar. Rubah warnanya dulu. Nggak berubah. Oh, sorry, salah. Salah, ada 2 klip mask ternyata.
Ini dia saya deh. Oke, ini kita rubah lagi sama seperti tadi. Ini single band, kita rubah ke single band pseudo color. Oke. Kita rubah warnanya, kayak tadi ini biru. Sebentar, equal interval. 5 kelas ya, kita bagi 5 kelas tadi. Nah, ini warna krem. Apply. Oke. Jadi udah, yang kelihatan cuma Jakarta aja. Jelaskan ya. Jadi kita nggak bisa nge-cut dari websitenya, tapi kita bisa ngedit dari QGIS-nya. Gitu. Kalau dari websitenya ya udah kita dapatnya kalau misalkan kita ngambil petanya titik, tapi petanya menyediakan besar banget, itu nggak bisa kita apa-apain sih di situ. Kita bisa ngerubahnya di QGIS-nya. Oke? Lagi. Oke, udah jelas belum? Ya Kak, udah terjawab Kak. Sebentar. Oke, kayak gini ya hasilnya nanti. Kepulauan Seribu juga masuk kan batas wilayah. Jadi untuk analisis NDVI, kita butuh peta dan koordinat gitu. Koordinat kalian ambil di lapangan, peta kalian bisa ambil dari rumah, dari komputer sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas ya, kalau mau lihat nilai plotnya tinggal di zoomin aja ke plotnya. Ini seperti yang saya bilang tadi, Landsat itu kurang bagus, makanya kalau kita zoom pecah kayak gini. Tapi untuk kita belajar ya masih bisa dipakai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Angka NDVI untuk plot 2 yang mana, Pak? Kenapa, Pak? Angka NDVI untuk plot 2. Angka NDVI untuk plot 2 ini kita zoom aja, Pak, ke sini. Plot 2 itu di mana sih? Nah, ini warnanya kan agak campur nih, warna hijau terang atau warna krem, tapi kayak lebih ke hijau terang. Nah, kita bisa lihat di sini yang hijau terang. Sebentar. Hijau terang itu minus 0,05. Berarti kita anggap di plot 2 itu adalah rerumputan gitu. Jadi rerumputan atau memang cuma ada misalkan habitus tanaman rendah, herba atau yang lain. Seperti itu sih Pak lihatnya Pak. Jadi kita lihat pakai mata sendiri ya, nggak bisa kita minta dia untuk keluarin dong plot 2 itu angkanya berapa gitu. Nah, itu saya masih belum sampai situ Pak, masih baru sampai pemetaan seperti ini sih saya. Mungkin ada caranya, tapi saya masih belum. Ini kan kalau misalnya plot 2 masih ke plot 2 tadi tuh. Kalau diperbesar, coba deh lihat plot 2 kursornya di tulisan plot 2. Kalau ini diperbesar lagi, nah dia akan ada selalu jadi tempat yang lebih kecil tuh. Ini kan? Nah, ini misalnya ini nih. Kalau pembesaran seperti ini, maka plot 2 itu adanya pada posisi yang kuning agak terang. Nah, itu yang kursor kamu. Terus yang bawahnya apa? Bawahnya kotak bawahnya ini agak hijau. Terus kanannya itu lebih kuning dan atasnya. Nah, itu yang mungkin sama dengan yang bagian bawah sebelah kiri, Pan. Mana Pak ini? Ya, itu kan mirip ya. Ya kan? Iya, Itu mirip. Sementara yang sebelah kanannya paling kuning. Kanannya paling kuning. Ya, yang atas juga lebih kuning, tapi nggak sama dengan yang bawah. Nah, maksud saya, kemarin itu saya mencoba untuk bilang ke mahasiswa bahwa titik dari si pohon kersen kan titik.
Ya, titiknya itu berupa titik kuadrat. Tapi titik kuadrat itu kita akan tentukan sebagai titik tengah dari sebuah kuadrat 100 kali 100. Dan kita mau lihat di kuadrat 100 kali 100 itu angka NDVI-nya berapa? Gitu, Van. Bisa nggak kayak gitu, Van? Kemarin Pak Isnin bilang kira-kira bisa kita keluarin angkanya min-nya berapa, max-nya berapa, sama mean, min-nya, average-nya berapa gitu. Kalau itu saya masih belum sampai situ sih Pak. Saya Belum baru ya? sampai sini gitu. Belum Pak. Bisa tapi itu bisa. Tapi rada cukup panjang lagi caranya. Jadi yang Ivan dapat ini adalah kategori ya, kategori bahwa yang namanya plot 2 itu mana plot 2, Van? Digedein, Pak. Ya, coba gedein, Van. Ya kayak tadi yang gede banget. Nah, gitu. Nah, gitu. Nih. Yes. Oke. Nah, bahwa yang disebut sebagai plot 2 itu adalah sebuah titik yang berada pada petak dengan resolusi yang warnanya agak-agak hijau dibandingkan dengan kursor yang ada sekarang tuh. Gambar tangannya kursor itu kan lebih kuning ya. Iya. Ya, sementara yang ada tulisan plot 2 itu agak lebih hijau sedikit yang ada gambar tangan. Tapi di sebelah bawahnya plot 2 itu lebih hijau lagi. Dan di sebelah kanannya plot 2, tulisan plot 2 itu juga sama lebih hijau lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ini lihat misalnya kotak yang ditempatin oleh huruf tulisan plot 2 itu sebelah kiri, Pan, geser sedikit tangannya itu geser, nah ke situ ya, di situ. Itu kita bisa tentukan, Pan, itu ukurannya petak itu yang kotak itu ukurannya berapa bisa kita tentukan itu? Enggak. Berapa meter kali berapa meter? Bisa. Bisa, Pak. Bisa gitu. Cuman iya itu saya belum menghitung gitu, Pak. Di area gini kan mau anggapnya kan radius kan ya, Pak ya. Ini jadi radius kan untuk pengamatan. Jadi rata-ratanya berapa, daerah itu tertingginya NDVI-nya berapa kan? Ya. Itu bisa. Cuman saya belum paham, Pak. Oh gitu, ya. Bisa itu. Berarti mesti belajar lagi nih. Yang lain anak-anak ornitol sama anak-anak geodatas urban kelihatannya mesti belajar lagi untuk apa sampai ke angka yang kita inginkan. Atau jangan-jangan harus ada kuliah sama Pak Isnin lagi. Mungkin bisa ditambahin Pak sama Pak Isnin. Ya, sebelum kita sampai ke sono, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak untuk Kak Ivan tentang prosedur yang akan kita kerjakan? Masih belum ada Pak dari saya. Gimana Adlan? Masih belum Pak. Belum apa? Belum ada pertanyaan lagi. Oh, berarti udah jelas ya? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang belum ngerti nanya. Ya. Mungkin tadi saya kurang jelas kali suaranya atau mungkin cuman ada minta penjelasan terkait tadi kan ini kan nggak bisa digunakan oleh sembarangan device ya Kak ya, yang mana device dari masing-masing kita tuh juga berbeda. Nah nanti untuk kolektif datanya atau cara orang-orang yang tidak bisa menginput data secara langsung memberikan kepada orang-orang yang bisa menginput data secara langsung itu dalam bentuk seperti apa ya Kak ya? Paham nggak maksudnya Kak? Iya paham. Intinya koordinatnya itu mau disampaikan lewat apa kan gitu? Bisa lewat spreadsheet. Dalam bentuk file seperti apa gitu? Iya bisa. Kalau kalian paham menggunakan spreadsheet, jadi kalian bisa buat suatu spreadsheet dan kalian bisa bikin grup nih, grup pengamatan misalkan. Nanti kalian kirim link spreadsheet itu di situ dan kalian bisa ngisi masing-masing
dari kalian secara real time. Jadi kalian nggak perlu bikin Excel terus kirim ke orang yang kolektif. Akan jauh lebih baik kalau orang yang akan mengkolektifkan itu buat spreadsheet yang nanti jadinya teman-teman yang lain bisa tinggal masukin koordinat aja dalam spreadsheet itu. Soalnya kan spreadsheet itu kan bisa dirubah atau diisi, diinput sama orang lain yang punya akses secara real time gitu. Jadi si yang mengkolektifkan itu juga bisa tahu nih siapa yang belum ngirim koordinat, siapa yang udah gitu. Itu sih. Kalau mau kirim, sebenarnya kirim koordinat bisa lewat WA pun juga bisa sebenarnya ngirim koordinat. Gitu. Atau kalian mau ngirim via Word, yang penting itu jelas gitu. Yang mana longitude, yang mana latitude, dan itu tempatnya misalkan pohon kersen keberapa atau plot keberapa. Gitu. Dan formatnya disamakan. Misalkan kalian menyepakati kalau format koordinatnya itu mau desimal, ya semuanya desimal gitu. Jangan ada yang desimal 1, tapi yang satu lagi formatnya menit dan detik. Jadi nggak akan tampil nanti, semuanya nggak akan semua plot tampil di dalam petanya gitu. Itu sih. Bebas aja sebenarnya mah, tapi bagusnya pakai spreadsheet aja. Jadi data yang dibutuhkan itu hanya koordinat saja Kak ya? Iya, koordinat. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Silakan yang lain. Ya, tidak ada lagi Pak Agung. Nggak ada lagi kelihatannya. Jadi sambil mungkin menutup ya. Kalau udah jelas, mungkin nanti saya minta kesepakatan bahwa nanti yang sudah kita dapatkan dari penjelasan barusan itu di share bersama-sama dalam bentuk link YouTube ya, kalau bisa ya. Semoga bisa untuk bisa mengingat-ingat apa yang sudah dikerjakan oleh Ivan dan bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk kegiatan 2 mata kuliah ini sendiri, yaitu ornitologi dan biodiversitas urban, karena kegiatannya jadi satu, maka hal yang akan kita kerjakan adalah yaitu membagi lokasi atau membagi titik-titik pengamatan berdasarkan pohon-pohon tertentu. Nah, karena tidak mengharuskan untuk di satu wilayah atau wilayah-wilayah tertentu seperti taman-taman kota, walaupun itu bagus, artinya semua mahasiswa bisa bekerja di tempatnya masing-masing yang dia sukai. Namun kemarin saya sudah mengingatkan bahwa bisa jadi untuk mahasiswi yang perempuan itu tidak bekerja secara sendiri, tetapi berdua. Ya, jadi kelompok anak perempuan boleh berdua orang dengan anak perempuan yang lain. Anak cowok saya rasa boleh kerja sendiri. Itu yang pertama untuk pengelompokan. Terus yang kedua, Anda berarti seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ivan, itu mengambil koordinat dari pohon yang akan Anda amati. Yang biasanya seperti saya katakan kemarin, ukurannya
cukup besar, ukurannya cukup besar. Artinya kalau cukup besar tuh berarti dia akan menampung lebih banyak buah, dan terutama buah yang masak. Kemudian berkaitan dengan aplikasi ini, berarti kemudian Anda akan ambil datanya. Anda akan ambil datanya berupa latitude dan longitude. Longitude dulu baru latitude. Yang kemudian Anda catat dalam bentuk koma, dengan menggunakan HP biasa ya Kak Ivan ya? HP biasa. Iya, HP juga bisa, Pak. Yeah. Dari Biasanya Google Maps paling itu gampang. juga kelihatan. Gimana? Dari Google Maps Oh juga gitu, kelihatan. dari Google Map. Dari Google Maps juga Ya, kelihatan. bisa. Dari Google Map kemarin saya juga sudah contohkan bahwa kita bisa pin ke satu pohon tertentu. Titik pohonnya itu bisa kita ambil bahkan titik. Nah, itu dari Google. Jadi Anda bahkan untuk tahap awal sama sekali belum ke pohonnya bisa jadi. Tapi saya duga Anda harus lihat pohonnya dulu karena Anda harus tentukan bahwa pohon ini adalah pohon yang memiliki buah yang sangat banyak gitu. Ukurannya besar. Jadi Anda harus datang. Jadi saya mungkin lebih suka Anda benar-benar mengukur koordinatnya menggunakan handphone gitu. Nah, setelah Anda dapatkan, berarti satu orang punya 2 pohon kan? Waktu itu saya sudah tuliskan di dalam protokol bahwa satu orang akan mengamati 2 pohon. Berarti akan ada 2 koordinat yang Anda tuliskan. Nanti silahkan disepakati siapa pangkalan data untuk pangkalan data untuk koordinat itu disampaikan ke orang tersebut, ke pangkalan data dalam bentuk 2 koordinat, yaitu koordinat pohon pertama dan koordinat pohon kedua. Jadi mungkin untuk namanya tadi Ivan mencontohkan plot 1, namanya itu plot 1, plot 2, plot 3, plot 4. Nah, kita mungkin sepakati bahwa namanya itu nama mahasiswa ditambah angka 1 atau angka 2 yang mewakili pohon 1 dan pohon 2. Misalnya Anissa ada 1, Anissa ada 2 gitu. Terus nama mahasiswa kita batasin supaya nggak kepanjangan. Jadi jangan 3 nama, Veronica, Indah, Tri, Agus, itu panjang tuh. Veronica Indah aja boleh 2 kata. Veronica Indah 1, Veronica Indah 2. Bisa nggak Kak Ivan? Kalau namanya itu Veronica Indah 1, Veronica Indah 2, bisa? Bisa sih Pak, bebas namanya. Ya kalau kepanjangan susah kali bacanya. Iya, kepanjang. Itu nggak berarti secara teknis nggak ada masalah, cuman mungkin keterbacaannya rendah. Karena nanti bisa jadi ketutup-tutup itu namanya. Angka 1-nya, angka 2-nya ketutup-tutup. Kayak kita baca Excel kalau ukuran kolomnya kekecilan. Jadi angka 1, angka 2-nya ketutup-tutup ya. Jadi kita batasin Alvita Dwi 1, Alvita Dwi 2. Gitu. Jadi ini adalah jadi saya tawarkan ke Anda bisa kita akan mengolahnya sendiri-sendiri, Anda belajar masing-masing. Tapi bisa juga berupa pangkalan data tadi. Pangkalan data. Pangkalan data jadi 1 ya, 2 kelas jadi 1 dikumpulin. Kemudian ada 1 orang yang laptopnya paling cakep gitu. Ya mungkin ini memang gamer gitu. Siapa yang di sini laptopnya gamer? Ivan, Tufan, bukannya laptopnya gamer, Pan? Enggak Pak, laptop saya Asus Pentium Pak. Jelek. Intinya mah jelek. Jangan dicela-cela, ntar dia malu. Mungkin bisa kita pakai cara pertama tadi yang diusulkan oleh Kak Ivan, yaitu semua menyetor data ke dia. Kemudian dia yang akan mengeluarkan bahwa koordinatnya Haris 1 itu ternyata punya angka NDVI berapa. Kita pakai angka nih, Kak Ivan. Beda dengan yang Kak Ivan lakukan, Kak Ivan menuliskannya dalam bentuk kategori. Kategorinya Kak Ivan berdasarkan ini berarti dia termasuk kategori ladang gitu ya Kak Ivan ya. Ya, kalau kita angkanya aja, angkanya yang kita keluarin. Tadi dari min 1 sampai plus 1. Nah, itu angkanya ada di kisaran berapa?
titik kita itu. Anissa ada 1, berapa angkanya? Anissa ada 2, berapa angkanya? Haris Farozi 1, berapa angkanya? Haris Farozi 2, berapa angkanya? Kemudian kita tuliskan tuh, kita gabung jadi 1, sehingga nanti ada berapa totalnya. Ada berapa totalnya? Haris Farozi ada 1, 2, Krido Pratama ada 1, 2, Melani Dian ada 1, 2, Pelangi Anissa ada 1, 2, gabung semuanya, sehingga kemudian nanti kita akan tahu bahwa sebaran data itu ada berapa yang kategori ladang, ada berapa yang kategori bangunan gitu. Jadi nanti kita jelaskan secara deskriptif. Tapi yang kita masukin ke dalam angka bersama-sama adalah angkanya saja. Angkanya saja -1 sampai +1. Ya, itu yang pertama. Jadi ada 1 orang sendiri yang pintar, yang lainnya nggak pintar-pintar, bodoh semuanya, karena nggak belajar bikin QGIS dan mencari nilai NDVI sendiri. Nah, oleh karena itu tadi saya juga menawarkan jika di antara 40 orang ini juga berkenan untuk belajar sendiri langsung. Dan saya menghendaki sebenarnya ini. Bukan Anda serahkan koordinat Anda sama orang lain, karena kalau nggak belajar sendiri, berarti Anda kehilangan kesempatan untuk belajar. Kalau Kak Ivan kira-kira rekomendasinya gimana? Rekomendasinya? Kalau saya rekomendasinya memang menginginkan semuanya belajar sendiri gitu. Iya, saya sama sih sama Pak Agung. Biar belajar juga, karena QGIS ini kan apalagi buat anak yang lapangan ya, pasti butuh banget gitu tambahan data seperti ini. Jadi bisa kalian kumpulin tetap ke 1 orang, cuman ngolahnya bisa masing-masing juga. Karena kan intinya ngumpulin data tuh kan biar kita bisa ngeliat semua data orang doang kan. Bukan kita kumpulin terus habis itu nggak ngapain gitu. Intinya kita ngumpulin itu biar kita lihat data orang lain gitu. Ya, setuju. Jadi ini penting, dan saya rasa walaupun kita sekarang lagi berkonsentrasi di konteks perkotaan dan mungkin secara dikotomi masuk dalam kategori penelitian lapangan, namun menurut hemat saya mahasiswa yang juga berkeinginan untuk melakukan penelitian di laboratorium itu juga sangat berkepentingan dengan hal seperti ini. Misalnya jika Anda melakukan penelitian tentang sampling tumbuhan tertentu yang kemudian Anda ekstraksi kandungan kimianya, senyawa metabolit sekundernya di lab. Ini biasanya penelitiannya Bu Ayu, atau penelitiannya Bu Atin, atau penelitiannya Bu Elsa, yang mengekstrak berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan tertentu kita ambil dari tempat tertentu, jangan-jangan akan memiliki kadar zat kimia atau metabolit sekunder yang berbeda jika ditanam atau ditumbuhkan atau tumbuh di tempat lain. Nah, jika ini terjadi, maka kemampuan untuk menggambarkan bagaimana sih karakteristik vegetasi di satu tempat, dan kebetulan kita diajarin Kak Ivan menggunakan QGIS dan angka keluarannya itu NDVI ini, jadi sangat penting. Misalnya Anda melakukan sampling mikrobiologi di satu tempat. Terus Anda bingung bahwa kenapa di tempat yang lain yang disampel sama teman sekelas ternyata tidak menghasilkan hasil yang sama seperti saya. Nah, maka salah satu cara untuk menggambarkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang berbeda dengan teman Anda adalah dengan bilang bahwa tempatnya memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana? Nah, salah satunya ini. Bahwa karakter di satu tempat A ternyata NDVI-nya X. Beda jauh dengan tempat Y.
Yang ternyata kalau kita lihat NDVI-nya ternyata berbeda. Gitu. Jadi ini adalah alat basic yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sama kayak termometer. Termometer itu alat basic, bisa kita pakai untuk mengukur demam, bisa pakai kita untuk mengukur air es, bisa kita pakai untuk mengukur macam-macam. Ya, yang jelas ada suhunya. Nah, ini kalau ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi tempat. Tergantung Anda. Apa yang akan Anda lakukan. Anda bisa masukin koordinat rumah Anda sendiri untuk tahu, oh rumah saya ini masuk dalam kategori apa ya. Ya, sehingga Anda tahu nggak bertanya-tanya bahwa rumah saya ini masuknya kategori rumah sangat miskin sederhana apa masuk ke rumah orang kaya super mewah gitu yang isinya taman luas-luasan gitu. Ya Fatul, gimana Fatul? Sudah ini Pak, masih mencerna Pak sebelumnya. Kayak masih banyak mungkin yang tanya, cuman nggak bingung nanyanya kayak gimana Pak. Gimana tuh, mungkin Pan? nonton videonya dulu kali Pak. Video apaan? Video apaan, Fatul? Video rekamannya Pak. Oh, video rekamannya. Iya, Saya pikir Pak. video apa? Kamu punya inian? Enggak Pak, enggak. Cadangan video apa gitu? Yang lain ada masukan? Oke, saya ulangin sedikit ya, bahwa ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menggambarkan lokasi tempat kita mengamati burung. Yang kita amati burung di pohon kersen. Jadi pohon kersen itu adalah habitatnya burung. Nah, pohon kersen itu harus kita gambarkan dia ada pada lokasi yang mana. Ya, jadi kalau dia ada di tengah jalan, pasti NDVI-nya rendah sekali, minus kemungkinan. Sementara kalau dia tumbuhnya di tengah-tengah taman di Ragunan, kemungkinan besar NDVI-nya hampir mendekati angka 1. Gitu. Sehingga jika ada burung yang jenisnya itu ternyata lebih banyak di pohon yang kedua yang ada di Ragunan, maka kita dengan mudah akan terangguk-angguk. Oh iya benar ya, jenisnya pasti lebih banyak karena NDVI-nya lebih besar. Angkanya mendekati 1. Sementara yang saya amati di dekat rumah saya, yang ada di samping jalan kereta, gitu misalnya, ternyata jenis burungnya yang datang ke situ sedikit. Jenis burungnya cuma 2 jenis burung. Tetapi jumlah individunya banyak memang. Nah, ini terjadi kenapa? Nah, ternyata begitu kita lihat NDVI-nya mendekati -1. Nah, itu yang saya inginkan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah menggambarkan pohon kita itu ada pada kondisi habitat seperti apa. Pohon kita ya. Ada 2 pohon kita nanti. Terus yang kedua adalah kita akan lihat burung apa. Nah, ini sesuai dengan yang kemarin. Burung apa yang masuk ke pohon itu. Dan kita akan lihat apakah burung yang masuk itu jenisnya dan jumlahnya akan berkorelasi dengan angka NDVI-nya. Ya, jadi Anda banyak yang akan Anda baca setelah ini. Tentang korelasi, tentang NDVI, tentang burung pemakan buah, frugivora. Frugivora di kota besar itu udah beberapa orang yang neliti. Tapi kebanyakan bukan di Indonesia. Orang Indonesia tuh sukanya belajar di tempat-tempat yang indah-indah. Jenis burungnya banyak, jenis tumbuhannya banyak. Yaitu berarti di Taman Nasional, tempat-tempat yang burungnya banyak. Di kota justru nggak suka. Nah, kita akan coba walaupun di kota, Ivan juga nih belajarnya di kota juga. Dia belajar pakai katak. Katak
Yang diamati adalah katak perkotaan. Kita juga ngamati burungnya burung perkotaan. Kita akan lihat di perkotaan tuh seperti apa burungnya. Walaupun nggak terlalu beragam-ragam warna seperti di Taman Nasional, maka kita yakin bahwa jenisnya untuk burung perkotaan itu ada tersendiri. Nah, kita akan hubungkan bagaimana burung, jenisnya, jumlahnya, dan waktu memanfaatkan kersen itu berhubungan atau tidak dengan angka NDVI dari pohon kersen tersebut. Gitu kira-kira. Ya, semoga ilustrasinya secara global bisa dipahami. Ilustrasi saya membuat Anda agak punya bayangan secara global. Untuk detailnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Ivan, terutama dari sudut pemetaan untuk menggambarkan si pohon kersen yang akan kita teliti. Gitu. Oke, secara umum seperti itu. Ada pertanyaan secara umum tentang kegiatannya, tentang metodenya, dan lain sebagainya. Untuk yang melakukan PKL, saya rasa nggak ada masalah ya. Karena kemarin sudah saya tuliskan di protokol tersebut ada berapa pengamatan yang kita lakukan dan itu dalam range yang masih normal kelihatannya. Kita selesai dalam waktu berapa minggu tuh? 3 minggu ya, seingat saya ya, udah selesai ya. Lupa saya. Ya gitu nggak, Fatul? Apa, Pak? Nggak dengar kalimat saya, Fatul. 3 minggu, Pak, range-nya. Oh, iya. Jadi 1 minggu 2 hari, seminggu 2 hari gitu. Seminggu 2 hari. Jadi dalam waktu 3 minggu datanya semoga sudah terkumpul. Ya, jadi Anda dipersilahkan nggak harus kalau bisa disamakan nggak apa-apa. Kalau semuanya bisa disamakan. Misalnya semua sepakat di Sabtu dan Minggu selama 3 minggu Anda nggak ke rumah pacar Anda dulu, nggak punya pacar lagi pula. Patuh. Kalau ada pacaran dulu, jadi sekarang waktunya 3 minggu Anda pacaran online dulu ya. Nggak ketemu dulu. Atau ajak aja pacar Anda pengamatan burung gitu kan, ini juga lumayan. Jadi Anda bisa ngajarin pacar Anda gimana caranya ngamatin burung. Yang lain juga begitu sama. Oke, ada pertanyaan? Marsha, ada pertanyaan Marsha? Yang bukan dari Jakarta juga nggak ada masalah kan? Tidak, Pak. Ya nggak ada masalah ya. Jadi prosedurnya sama. Karena walaupun kita bukan di Jakarta, lokasi tempat Anda tinggal kemungkinan besar masih berkategori urban. Jadi nggak ada masalah. Nanti untuk petanya bisa diatur. Petanya berarti kan kita download peta lagi yang lain. Misalnya Krido di mana ya? Saya lupa, di Sulawesi ya? Sulawesi Tengah. Nah, bisa juga itu. Yang satu lagi yang di Jambi siapa ya namanya? Saya lupa. Itu juga bisa melakukan hal yang sama. Dan yang penting sekarang kita punya kesempatan untuk belajar dari tangan pertama. Anda melakukan sendiri sebagai tangan pertama gitu. Untuk mendapatkan data yang kira-kira cukup bagus, cukup menarik. Dan walaupun tadi Kak Ivan bilang ini adalah data yang sebenarnya levelnya pemula ya. Penggunaan Landsat dan penggunaan QGIS itu bukan untuk profesional, tapi siapa tahu Anda punya semacam bekal. Jadi Anda kalau misalnya setelah lulus mendapatkan tawaran pekerjaan yang berhubungan dengan pemetaan, nggak khawatir. Saya pernah melakukannya dibimbing oleh Kak Ivan. Dan untuk itu saya mintakan Kak Ivan mungkin bersedia nanti ya kalau ada pertanyaan.
dari kelas 2 kelas ini? Iya, boleh. Kalau Ya, bisa dikolektifin silahkan. aja. Itu begitu. Saya rasa lebih bagus pertanyaannya dikumpulkan dulu. Dan caranya nggak mungkin Anda bertanya sebelum ngelihat barangnya. Ya, lihat barangnya dulu, baru bisa nanya tuh. Apa yang mau ditanyain ke Kak Ivan? Bingungnya apa? Oke, saya rasa cukup ya. Cukup? Ada pertanyaan? Ini saya khawatir nih kalau nggak ada yang ngomong. Gimana Kak Ivan? Khawatir nggak ya? Cukup khawatir, Pak. Cukup khawatir. Almira, apa Almira? Saya juga Pak masih karena jadi kalau buat ini pertanyaannya belum ada Pak. Belum ada ya? Ya, supaya Anda nggak terlalu panik, maka saya mengingatkan bahwa NDVI ini adalah satu tahapan saja. Jadi tahapan yang paling utama itu adalah pengamatan burungnya. Dan melihat karakter langsung dari pohon kersennya. Yang saya sudah gambarkan karakter apa saja, jumlah buah, ukuran pohon, dan lain sebagainya. Nah, NDVI ini adalah salah satu parameter yang kita tambahkan untuk menggambarkan lingkungan sekitar tempat tinggalnya si kersen. Sehingga dia sebenarnya kalau dari keseluruhan yang kita teliti, sebenarnya bisa jadi dia merupakan sepertiga atau seperempat saja dari keseluruhan data yang kita cari. Jadi jangan khawatir bahwa ini suatu hal yang susah. Tantangan untuk mahasiswa ya memang seberapa sanggup Anda belajar. Jadi saya nggak bermaksud untuk membuat hidup Anda susah, tapi kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang susah, anggaplah dia sebagai sebuah tantangan yang ada di sana untuk Anda pecahkan. Ya, bukan untuk Anda jadikan sebagai beban. Baik, saya rasa saya terlalu banyak berbicara. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ivan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya juga belum tahu tentang hal seperti itu, dan kemungkinan kita akan diskusi lebih banyak nih dengan saya dengan Kak Ivan dan Pak Isnin bertiga untuk mendapatkan angka yang tadi saya sebutkan pada kuadrat 100 kali 100 sebagai titik tengahnya adalah bone Kersen, dan kita akan dapatkan angka NDVI-nya dalam bentuk angka mean-nya saja. Itu yang saya inginkan, tapi bisa jadi kelas ini harus, karena Pak Isnin bilang bisa. Jadi olahraga yang pertama akan dikerjakan oleh kelas ini adalah mencoba sendiri-sendiri bagaimana itu bisa dilakukan. Tantangannya seperti itu. Jika ada yang sudah berhasil menemukan, maka bisa hubungin Kak Ivan atau hubungin saya atau hubungin Pak Isnin. Kemungkinan hubungin Kak Ivan atau hubungin Pak Isnin, karena saya jauh lebih tidak paham tentang hal seperti ini dibandingkan para ahlinya berdua ini, Kak Ivan sama Pak Isnin. Cukup ya? Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ivan. Terima kasih atas dua ketua kelas yang sudah mengorganisasi pertemuan 2 kelas dalam satu waktu seperti ini. Saya rasa pengorbanan dari 2 kelas ini sangat dihargai, tapi ini sangat menambah kapabilitas kita sebagai pembelajar biologi. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ivan. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Saya pamit keluar ya.